Hai Binusian, selamat datang di Bionik. Bersama saya Jojo dan karena ini Bionik pastinya akan ada konten yang menarik dan pastinya edukatif. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. Binusian, ada yang udah tahu belum mengenai peran manajer keuangan dan perusahaan serta sistem keuangan? Nah, jadi gini, manajer keuangan dan sistem keuangan itu secara keseluruhan adalah komponen yang penting dalam mendukung operasional dan juga pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk tahu lebih dalamnya, mari kita saksikan video penjelasan mengenai peran manajer keuangan dan perusahaan serta sistem keuangan yang satu ini. Halo rekan-rekan, kembali bersama saya Maria Paramastri dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai manajer keuangan dan perusahaan, yaitu mengenai bagaimana peranan manajer keuangan bagi perusahaan. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan mengenai alat kelembagaan keuangan, dasar ilmu ekonomi, dan akuntansi. Peran manajer keuangan adalah mengoptimalkan keuntungan pemegang saham, mengakomodasi kebutuhan para stakeholder yaitu manajemen, supplier, karyawan, kreditur, pemerintah, maupun stakeholder lainnya, dan menjaga agar arus kas perusahaan tetap positif guna menunjang kegiatan operasional bisnis. 3 keputusan dalam manajemen keuangan yang harus diputuskan oleh manajer yaitu 1. Mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Yang kedua, mengenai keputusan financing atau pendanaan, bagaimana perusahaan membayar kewajiban dan juga menerima pendanaan atas aset-aset yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah working capital, yaitu bagaimana pengelolaan perusahaan harus dikelola agar perusahaan juga bisa membayar tagihan, melakukan investasi, dan menjalankan aktivitas operasionalnya.
Berikut ini merupakan bagan atau figur yang menjelaskan mengenai aliran dana antara perusahaan dan pemegang saham. Rekan-rekan bisa melihat yaitu mulai dari proses A, dimulai dari arus kas yang didapatkan dari kegiatan produksi, barang dan jasa, atau juga kegiatan servis yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian akan masuk ke perusahaan atau diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk investasi aset produktif ataupun kegiatan operasional usaha. Kemudian di bagian selanjutnya, di panah lanjutan, itu adalah gambaran mengenai kas yang keluar untuk membayar gaji kepada karyawan, membayar supplier, membayar dividen, dan juga pajak. Tujuan perusahaan yang pertama tentunya adalah memaksimalkan profit. Namun perusahaan juga bertujuan memaksimalkan nilai saham perusahaan yang kita bisa ukur melalui future cash flow atau arus kas masa depan dan juga proses investasi dari para pemegang saham. Kemudian perusahaan juga bertujuan harus menjaga arus kas perusahaan agar tetap positif. Dalam prakteknya, manajer, khususnya manajer keuangan, menghadapi beberapa tantangan, yaitu salah satunya adalah adanya konflik keagenan, yaitu konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk organisasi bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Seperti kita tahu bahwa perusahaan perseorangan biasanya dimiliki oleh satu orang. Umur bisnisnya bergantung pada umur pemilik, tentunya karena tidak ada pemilikan saham yang ditransfer ke dalam bisnis. Sehingga keuntungannya adalah tidak ada pembagian otoritas dalam pembagian keputusan, murni dipegang oleh pemilik bisnis, namun kekurangannya adalah minimnya modal karena tidak adanya saham yang dijual oleh perusahaan ke pihak luar. Contoh yang kedua adalah partnership atau perusahaan kerjasama. Di sini perusahaan ini terdiri dari 2 atau lebih pemilik yang bergabung secara bersama-sama untuk membentuk sebuah usaha secara legal dengan menandatangani perjanjian kerjasama. Partnership lebih membutuhkan biaya dibanding perusahaan perseorangan karena adanya biaya hukum, pengacara, dan juga untuk mengurus perjanjian bisnis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Keuntungannya yang pasti adanya tambahan modal karena dimiliki beberapa orang. Tapi kelemahannya antar pemilik juga sama-sama memiliki kewajiban tak terbatas, juga nanti adanya perbedaan pendapat dalam keputusan bisnis. Yang ketiga adalah korporasi atau perseroan. Nah, ini adalah bisnis yang bentuknya lebih besar. Ya, korporasi adalah entitas legal secara hukum yang dibentuk dan disahkan oleh undang-undang. Pada perusahaan korporasi, perusahaan bisa mendapatkan modal dari pemegang saham. Istilah pemiliknya ditunjukkan dari proporsi kepemilikan saham. Nah, keuntungannya modalnya cukup besar karena adanya kepemilikan saham dari investor dari pihak luar. Namun kekurangannya pajaknya lebih tinggi karena tentunya pendapatan korporasi juga lebih besar dari perusahaan lainnya. Lalu berikut ini merupakan contoh salah satu struktur organisasi korporasi. Teman-teman bisa lihat pada bagian berikut ini. Demikian materi pembelajaran mengenai peran manajer keuangan dan perusahaan. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran terkait tugas dan keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peran sistem keuangan dan kondisi pasar dalam organisasi bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Halo rekan-rekan, kembali bersama saya Maria Paramasi dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai sistem keuangan, yaitu mengenai sistem keuangan perusahaan, siklus aliran dana perusahaan, serta nanti level bunga inflasi. Setelah mempelajari topik ini, rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan mengenai alat kelembagaan keuangan, dasar ilmu ekonomi, dan akuntansi. Rekan-rekan, financial system atau biasa yang kita sebut sistem keuangan terdiri dari financial market atau pasar keuangan, yaitu merupakan pasar untuk melakukan proses jual beli saham maupun obligasi. Lalu yang kedua adalah financial institution atau merupakan institusi keuangan yang seperti contohnya adalah bank, credit union, perusahaan asuransi, dan perusahaan keuangan. Nah, bagaimana proses aliran dana dalam sistem keuangan? Prosesnya adalah dapat teman-teman lihat pada bagian berikut ini. Jadi, peran sistem keuangan adalah mengumpulkan dana dari rumah tangga, bisnis, dan juga pemerintah, kemudian akan menyalurkannya secara langsung mengenai pasar keuangan, atau secara tidak langsung melalui institusi keuangan, melalui penjualan saham, penjualan obligasi. Selanjutnya, dipinjamkan kembali kepada yang membutuhkan, yaitu rumah tangga, bisnis, atau pemerintah dalam bentuk pinjaman. Bagian selanjutnya adalah mengenai korporasi dan sistem keuangan dalam korporasi. Nah, di bagian ini menunjukkan bagaimana sistem keuangan membantu perusahaan mendapatkan kebutuhan dana melalui pasar pinjaman, kemudian pasar uang, dan juga pasar saham. Perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli aset dan produktif, lalu kemudian aset itu akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usahanya. Selanjutnya, atas aktivitas pendanaan bagi operasional perusahaan, adanya aliran arus kas yang masuk, kemudian diinvestasikan kembali ke dalam bisnis, maupun diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rekan-rekan semua, berbicara tentang sistem keuangan atau pasar keuangan, tentunya tidak boleh dilupakan adalah peran level suku bunga. Suku bunga mempengaruhi inflasi yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat pengembalian investasi ataupun juga tingkat pinjaman hutang. Lalu faktor apa yang menentukan tingkat suku bunga? Ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama adalah tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment, pola konsumsi, dan juga kondisi keseimbangan atau equilibrium yang terjadi di pasar. Demikian rekan-rekan materi mengenai sistem keuangan. Tentunya saya yakin materi ini mampu memberikan gambaran bagi rekan-rekan mengenai gambaran proses arus keuangan di perusahaan serta sistem keuangan yang ada di perusahaan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana? Udah makin paham kan mengenai peran manajer keuangan dan perusahaan serta sistem keuangan? Karena tadi videonya udah sangat menjelaskan banget sih. Nah, semoga juga wawasan Anda semua semakin luas. Dan tentunya makin semangat dong untuk belajar lebih dalam lagi. Kali ini Bionik juga punya update nih tentang Binus Online. Penasaran? Penasaran dong. Ya udah, langsung aja kita saksikan video yang satu ini. Well, Binusian, segitu dulu ya video kali ini. Semoga dapat menghibur dan tentunya bermanfaat juga untuk Anda semua. Jangan lupa nih untuk klik tombol like dan subscribe juga karena akan ada update-nya setiap minggu di Binus TV. Ini aku mau kasih pantun dulu ya sebelum closing. Ke pasar antik bersama si Nyonya, cakep. Nah, sampai bertemu di Bionik selanjutnya. Bye-bye.